Welcome Scorpio, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suendar dan Scorpio ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Atau sekarang kita ada di awal bulan Juni, awal banget dari bulan Juni ini. Ya Scorpio, bentar, ini udah ku ganti kan? Ya, ya, kadang aku harus diingetin gitu, udah diganti belum nih simbolnya. Scorpio, di sini kamu punya Four of Wands. Aku ngerasa ada pintu kesempatan baru yang dibukain di hidup kamu sekarang ini. Atau mungkin ya, apapun yang lagi kamu kerjain sekarang, ini udah masuk di fase yang lebih stabil gitu kali ya. Makanya kamu bisa ngambil kesempatan selanjutnya soalnya kerjaan kamu udah stabil kayak gitu. Kerjaan kamu udah nggak apa ya, udah nutup lah minimal buat buat bulanannya. Makanya begitu ada tawaran baru ini kamu ya udah ambil aja kayak gitu. Soalnya kebutuhan hari-harinya udah ketutup nih. Kamu tinggal nyari untuk lebihnya gimana, tinggal mikirin gimana caranya untuk bisa scale up kali ya, untuk scaling ke depannya ini gimana nih biar lebih gede. Dan itu ya soal pondasi mungkin yang udah kamu bangun ini. Ini nggak kamu bangun dalam semalam sih pondasi ini. Makanya uh, ini kayak akumulasi dari kerjaan-kerjaan kamu sebelumnya ya. Kalau soal kerjaan ya, yang jelas kamu punya pondasi yang kuat untuk ngebangun apapun ini ke depannya untuk jadi lebih besar lagi. Ya, dan crossing the reading di sini kamu punya Seven of Swords ya. Hambatannya atau gangguannya mungkin di sini, uh, kamu nggak mau ngikutin prosedurnya kali, atau kamu terlalu greedy mungkin. Ya mungkin ya, kamu ngebangun fondasi untuk 2 3 tingkat tapi kamu maunya langsung ya udah kita bikin 7 tingkat kayak gitu. Nggak gitu. Nggak, maksudnya itu serius terlalu greedy sih, terlalu serakah sih play kayak gitu. Cuma Seven of Swords tuh biasanya soal ada proses yang pada akhirnya kamu skip, ada proses yang nggak kamu jalanin tapi kamu tetap pengen dapetin hasilnya. Ya mungkin yang kayak tadi aku bilang, kamu ngebangun fondasinya untuk 2 3 lantai tapi kamu langsung pengen jeger aja 10 lantai, nggak bisa kayak gitu. Dan di sini nggak tahu ya, aku rasa ya itu greedy nggak sih? Nggak, maksudnya ya di bawahnya ada Page of Coins ya, greedy sih, kayak kamu nggak ngitung budget gitu kali ya, kamu nggak aware soal budget yang harus kamu keluarin. Ya apalagi kalau ini ada apa ya, ada kesempatan datang nih ke kamu tapi ada budgetnya, butuh budgetnya segini, terus kamu main nawar aja udah setengahnya dari situ, bisa nggak kayak gitu? Yang mana kayak aduh nggak bisa nih kayak kalau kayak gini. Ya orang dagang juga kalau ditawar setengahnya begitu kan berasa ya ini orang nawar atau pengen nyolong ya. Kayak gitu. Page of Coins mungkin kamunya masih butuh banyak belajar mungkin. Iya aku tahu di sini, di titik ini kamu mungkin udah mapan, udah nyaman, tapi untuk ke level selanjutnya kamu harus ada pembelajarannya sendiri. Mungkin dari segi budget mungkin kamu nggak, belum familiar. Ya kayak ini bukan kamu nawar barangnya setengah harga bukan karena kamu apa pengen untung-untung banget sih. Mungkin di sini lebih kayak kamu nggak tahu aja harga harga pasarnya berapa, makanya kamu nawarnya kok seenaknya ya. Ini orang kayak nggak tahu harga pasar, emang nggak tahu harga pasar. Ya makanya bisa nawar seenaknya kayak gitu. Yang jelas kamu butuh lebih banyak waktu sih di sini. Jangan di skip, kalaupun iya kamu takut gagal, kamu takut ngerusak pondasi yang udah kamu bikin di sini. Enggak sih, enggak begitu. Ya kalau yang udah kamu bangun sampai titik ini itu solid, ya dia bakal bertahan. Kamu mau blunder kayak gimana pun, kamu mau ngelakuin kesalahan kayak gimana pun. Yang jelas ya, aku rasa yang namanya bikin kesalahan dalam proses belajar itu bukan hal yang bisa kamu hindari sih. Iya, itu malah curang gak sih kalau kamu pengen belajar tapi kamu nggak pengen apa ya, nggak pengen nerima konsekuensinya dari kegagalan itu ya. Namanya orang belajar, mau nggak mau harus gagal, mau nggak mau apa sih ya, gagal pun mau nggak mau kan ada konsekuensinya, itu yang harus kamu terima proses pembelajaran itu. Makanya proses pembelajaran kadang ya, kadang bisa jadi sangat mahal
Ya karena itu, pas energinya ada two of coin, page of coins nih. Kelihatan banget ini mungkin cara kamu ngatur uang kali ya, cara kamu muterin uangnya kamu pengen uang kamu tetap muter, tapi si kesempatan baru ini, si bisnis baru ini tetap ini juga jalan gitu, ngerti gak sih? Tapi modal tetap ada gitu, ngerti? Itu yang gue bilang kayak ini greedy banget gak sih? Kelihatan banget cari untungnya, tapi bukan berarti kamu seserakah itu, enggak sih, kayak kamu nggak tahu aja aturan mainnya. Kamu pengen mempertahankan apa yang kamu miliki, tapi juga pengen dapetin hal ini, pengen ikut serta dalam kesempatan baru ini, yang mana kan kesempatan baru ini ada harganya gitu, ada harga yang pengen kamu yang harus kamu tebus. Tapi buat nembus harganya ini kamu nggak pengen kehilangan modalnya kamu, kayak gimana coba? Iya, ini mungkin kamu sekarang ini Scorpio butuh butuh belajar lagi kali ya. Ini bukan lahan yang familiar buat kamu. Mungkin kamu ya gak apa-apa lah belajar lagi. Mungkin get familiar dulu dengan apa yang kamu kerjain dengan bidang ini gitu. Baru dari situ kamu bisa lebih aware atau bisa lebih sadar kalau oh iya, budget segini ternyata ternyata reasonable ya. Itu kemarin aku nawarnya terlalu gila ya. Ya, crowning trading ada four of coins, ya kamu yang pengen mempertahankan kemapanan kamu sekarang, kamu yang pengen mempertahankan kondisi kamu sekarang yang udah enak, dan di ujungnya fiturnya ada magician. Iya sih. Dan dengan banyaknya coins di sini, dengan banyaknya pentacles di sini, ini juga ngasih tahu kamu lagi soal prosesnya pasti lama. Prosesnya nggak akan sebentar, apalagi four of coins di atasnya. Kalau kamu mau main aman kayak gitu, ya four of coins main aman, dia main dengan resiko semini mungkin gitu. Kamu nggak mau kehilangan modalnya kamu nggak mau kehilangan apa yang udah kamu bangun sejauh ini, ya fine. Tapi kalau begitu kamu harus main aman. Ya yang namanya main aman ya pasti alon-alon asal kelakon. Iya nggak sih? Pasti pelan, nggak akan secepat itu. Dan Seven of Swords di sini mungkin hambatannya atau keinginan kamu kali ya. Kamu nggak pengen, gue pengen cepet-cepet selesai deh ini. Nggak pengen kelamaan gitu di fase ini. Kamu bawaannya pengen dari Four of One atau dari Seven of Swords pengen langsung jadi magician aja. Pengen langsung ahli, pengen langsung kompeten, pengen langsung jago, kan nggak bisa. Iya, proses pembelajaran. Apalagi kalau kayaknya ada kesan di sini kamu nggak bisa kehilangan terlalu banyak juga sih. Mungkin kamu ada tanggung jawab, mungkin kamu ada mungkin kamu ada tanggung jawab. Nggak di usia yang muda lagi. Kayaknya aku kalau di umur 20-an ngeliat kesempatan kayak gini, aku main all in aja sih, nggak akan main aman. Ya mungkin kamu udah di usia yang cukup mapan, atau di usia yang nggak bisa seceroboh itu lagi. Tapi magician di sini, kompetensi di sini yang dijanjikan di future energy di sini, ini real sih. Ini hal yang bakal kamu dapetin kalau kamu emang bersedia ngelewatin prosesnya di bidang ini. Cuma ya godaannya selalu, kamu mau sampai kapan, mau sejauh mana ngejalanin prosesnya. Questionernya ada Knight of One. Ya, kamu hasratnya menggebu-gebu, semangatnya besar sekali. Mungkin itu juga yang bikin Seven of Swords ada di sini sebagai hambatannya. Soalnya kamu nggak tahu sampai sejauh mana kamu bisa menjaga semangat kamu ini. Ya mungkin sekarang kamu lagi semangatnya, tapi nggak tahu 3 bulan lagi mungkin semangat kamu udah di tempat lain gitu. Kamu udah nggak sepassionate itu lagi dengan project ini, dan kamu udah keburu asik ngegarap hal yang lain kayak gitu. Makanya kamu pengen cepet-cepet selesai. Ya tapi environmentnya ada Three of One, mungkin ini project yang kamu nantikan kayak gitu, atau kamu pengen banget ini bisa terlaksana, kamu pengen banget ini bisa terwujud. Soalnya ya ini visinya kamu, cita-citanya kamu, mimpinya kamu. Dan dalam prosesnya untuk mewujudkan mimpinya kamu, ini mengharuskan kamu untuk jadi magician, untuk mengubah kemustahilan menjadi hal yang mungkin. Iya. Dan itu bukan hal yang mudah loh, by the way. Gak bisa kamu mengubah kemustahilan kayak gitu cuma modal semangat doang, gak bisa. Harus ada
grounded effort kali ya kalau aku ngeliat Pentacles di sini. Effort kamu harus grounded, nggak cuma bisa modal semangat atau modal berani doang. Tetap ada hal yang harus kamu lakuin tiap hari, ada rutinitasnya. Tetap ada modal yang harus kamu jaga terus ngalir. Ada disiplin di situ. Ya, ini hopes and fear-nya ada 10 of one. Ketakutannya kamu keburu capek duluan, kamu keburu nyerah duluan karena jalannya terlalu berat. Dan ya jujur aja kalau kamu jalannya modal semangat doang, ya mau nggak mau ini bakal terjadi sama kamu. Ya kamu bakal capek duluan, semangat kamu bakal surut duluan. Tapi kan bukan itu yang kamu cari. Ngerti gak sih? Bukan itu pribadi yang kamu inginkan menjadi. Kamu nggak pengen cuma jadi orang yang usahanya tuh atau kerjaannya tuh modal semangat doang. Kayak gitu, yang namanya semangat bakal ada habisnya bukan? Atau ya apalagi kalau kerjaannya tuh modal berani doang, wah itu riskan sih. Nggak bisa sih hidup kita modal berani doang. Iya. Ya butuh planning yang matang, butuh apa ya, butuh seenggaknya kamu butuh secure nggak sih, butuh apa ya, butuh, nggak bisa hidup modal nekat doang kayak gitu. Kamu nggak bisa tiap hari mempertaruhkan nyawa kamu kayak gitu. Kamu juga butuh zona nyaman di mana kamu bisa istirahat, di mana kamu bisa menyusun rencana, dan di situ, dan dimana orang-orang juga bisa support kamu. Three of Coins di outcome-nya, kamu butuh orang yang bisa support kamu, yang bisa nge-maintain semangat kamu supaya nggak padam. Waktu kamu udah mulai capek, mungkin kamu bisa mengandalkan mereka untuk, bro beresin ya, gue cabut duluan hari ini, kayak gitu. Bro ntar lu yang tutup-tutup ya, gue cabut duluan, kayak gitu. Kamu butuh apa ya, kayak teman kerja atau teamworks yang bisa mendukung semangat besarnya kamu, biar semangat besarnya kamu ini nggak habis di kamu doang. Seenggaknya kalau ada teman kerjanya, semangatnya bisa ngalir lah. Iya, waktu semangat kamu ngedown ada yang nyemangatin, waktu semangat mereka turun juga kamu bisa nyemangatin. Yang jelas magician di sini aku rasa ini bukan perjalanan satu orang sih. Kalaupun iya kamu pada akhirnya pengen jadi magician di bidang apapun yang sekarang lagi kamu tekunin atau yang pengen kamu tekunin ke depannya, ini kamu nggak bisa tiba-tiba jadi magician dengan sendirian aja, dengan solo leveling kayak gitu, enggak. Aku belum nonton sih solo leveling. Tapi yang jelas ya, even pada prakteknya pesulap pun dia tidak kerja sendiri, bukan, dia ada teamwork di belakang panggungnya, dan aku rasa itu yang kamu butuhin sekarang. Atau ya kalau nggak apa ya, nggak bisa kamu temuin di lingkungan kamu sekarang, coba carilah ya, cari orang-orang yang bisa mendukung visinya kamu. Atau nggak harusnya kamu nggak sesendirian itu sih, ya pasti ada lah orang-orang di luar sana yang juga bisa ngedukung visinya kamu, yang bisa apa ya, ngelihat ini kamu punya semangat nih, ini kamu punya visi ke depannya mau jadi apa. Gitu kali ya Scorpio untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk supportnya, untuk like, comment, dan subscribe. Thank you banget untuk likes dan subscribe-nya. Dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke Scorpio lain yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak untuk Scorpio ada di hari Selasa barengan sama Leo, Virgo, dan Libra. Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada PKK readingan pilih kartu. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawain di situ, bisa tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi terima kasih banyak Scorpio. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.